Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Banyak orang yang bertanya, apa sih bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu merupakan sebuah level, ya bukan level sih, atau bisa dibilang itu ruang lingkup ya teman-teman. Kesepakatan kelas itu merupakan sekumpulan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh kelas. Nah, apa bedanya dengan peraturan? Beda teman-teman ya. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama seluruh warga kelas. Kalau peraturan itu merupakan panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima dan tidak harus dibuat bersama warga kelas. Ketika kesepakatan kelas terbentuk dan setiap warga kelas paham akan konsekuensi dari kesepakatan kelas, maka akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Masih belum paham ya teman-teman? Baik, saya analogikan seperti ini. Teman-teman, mengapa kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jika jawaban teman-teman karena takut ditilang, berarti teman-teman masih ada di ranah peraturan. Tapi teman-teman, kalau jawaban teman-teman itu menggunakan helm karena untuk keselamatan, maka teman-teman sudah ada pada ranah keyakinan. Jadi ada atau tidak adanya polisi, teman-teman pastinya menggunakan helm karena teman-teman yakin kalau helm itu untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Nah, nilai keselamatan itulah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Dan apabila keyakinan kelas itu sudah terbentuk di dalam suatu kelas, maka akan terbentuk juga suatu ekosistem atau lingkungan yang positif. Sehingga dari lingkungan positif tersebut tercipta budaya yang positif. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi sudah paham kan? Kalau belum paham, silakan diskusi di kolom komentar ya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan.
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, tanggal 13 Agustus 2024. Bapak sengaja menyuruh Anda kelas di sini untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan tugas yang belum Anda selesaikan dengan waktu yang kemarin sudah diberikan pada waktu tanggal 9 Agustus. Nah, kemudian kedua berkaitan tentang pengaksesan KMS pada maupun PJKT pada sesuai hari novel itu diadakan. Hari novel yang saya adakan kan di hari Selasa dan di Rabu. Nah, itu bisa saya ini pengaksen ini Yahya ya, Alia, Andika, Anda, Emrati, Yendi, Fatir Al-Amin, Davina, Alia, semua ya. Nah, jadi saya mengambil dari sini dari beberapa siswa 35, 35 ada sekitar 8 yang belum mengerjakan, dan yang hadir di sini hanya 7, 1 dapat bisa. Kenapa saya suruh ke sini? Yaitu saya ingin mengklarifikasi untuk mengenai penugasan pada novel saya. Nah, saya tanyakan kepada Anda semua, yaitu berkaitan dengan tugas. Apakah tugas yang Anda kerjakan itu benar belum dikerjakan? Belum. Sekarang saya mau tanya Yahya. Yahya ini mengakses elemen. Saya lihat itu tanggal 2 itu full. Namun tanggal 6, 9 sampai pertemuan sampai kok saya lihat itu tidak mengakses. Iya alasannya. Kenapa seperti itu? Alia ini sama, di hari tanggal 26 itu full. Dan tanggal 30 ini hanya membuka, tanggal 2 itu saya lihat juga full. Tanggal 2 hanya full aktivitas. Kamu kok tidak menyelesaikan tugas terakhir? Yang buat video itu? Iya. Saya sudah buat tapi saya nggak tahu cara masukkan ke dalam. Oh, kayak gitu. Andika ini tanggal 26, akses tanggal 2 dan 12. Saya lihat tanggal 2 full. Maksudnya itu banyak mengakses di LMS. Dan saya tanyakan kenapa tugas seleksinya itu tarik sampai tidak dikerjakan. Belum dikirim. Selanjutnya ini Fakir kemudian Tina. Itu pada saat awal aja itu aktivitasnya. Namun setelah tanggal itu saya lihat ini nggak ada mengakses. Alasannya
aktif jaraknya Alia ini ngasih penerbangan tanggal 26. Tanggal 2 itu full, tapi kok sampai nggak dikerjakan. Alasan terakhir, alasannya tadi cara ngatur. Sebenarnya tugas yang saya sudah sampaikan sudah saya jelaskan saat kemarin. Biasanya untuk mengakses itu kalau di browser ada My Learning. Jadi tidak diikuti dengan HTTPS. Ketika Anda membuka HTTPS, dia tidak bisa berbuka. Nah kemudian ketika Anda tidak mengerjakan tugas ini, kesepakatan kemarin di kelas sudah tahu? Bahwasanya ketika Anda tidak mengerjakan tugas, bahwasanya konsekuensinya bahwasanya pada kelas mau nggak mau Anda berdiri di depan kelas. Itu saya berharap hal itu tidak akan terjadi untuk kemudian hari. Untuk itu saya meminta dari kesadaran Anda untuk meyakinkan Bapak setelah saya panggil di sini, apa upaya kamu dalam itu menyelesaikan tugas refleksi ini. Karena refleksi ini sebagai respons nantinya untuk menyampaikan materi nanti ke depan. Dan ketika saya tidak mendapatkan materi dari Anda, saya bingung untuk menyampaikan materi itu apakah harus mengulangi materi sebelumnya, apakah lanjut. Nah ketika misalnya saya lanjut sementara akan membuat materi belum sampai ke situ, nanti masalahnya ada suatu hal yang tidak bisa terkerja. Nah, itu saya ingin bertanya nanti apa yang Anda lakukan nantinya setelah melakukan komunikasi ini untuk menyelesaikan tugas ini. Dan tadi berkaitan tugas itu Yahya, Alia, Anika, kemudian Alia, sementara Wendy, Fatir, dan Dina dan di biasa ini ada dua tugas mengumpulkan yang kira-kira juga pesan meyakinkan Bapak selanjutnya apa yang Anda harus lakukan ketika Bapak memberikan deadline tanggal 9, mungkin nanti ada tugas deadline-nya itu saya tanggal sekian, usaha apa yang akan Anda lakukan sehingga tidak terjadi. Apa usaha nanti ke depan agar tidak pernah kembali jangan berterbangan berikan poin-poin ya jangan diambil juga. Oke, selanjutnya berarti tidak ada. Damping posisi tidak mengakses berarti. M damping. Iya. Mengakses. Oh berarti itu saya. Kayak Alia. Kayak Alia tadi sudah damping. Bagaimana caranya? Oke. Jadi apa yang Anda sampaikan ke saya, Anda berusaha untuk segera menyelesaikan. Nah, sebenarnya pengerjaan tugas itu sebenarnya suatu kewajiban ketika saya menyampaikan tugas itu wajib dikerjakan. Dan saya memberikan tenggang waktu. Ketika tenggang waktu itu, ya tentu Bapak tidak menyampaikan tugas itu pada saat hari ini, besok dikumpul. Nah, karena kemarin kan tenggang waktu ada sekitar 2 mingguan lebih. Jadi jangan sampai nanti ke depan apa yang tadi Anda sampaikan ke Bapak itu yang sampai terulang kembali. Sehingga nanti ke depan itu mau nggak mau sesuai konsekuensi yang kemarin
konsekuensinya ketika Anda selesai di kesempatan terus tetap tidak mengerjakan, ya konsekuensinya di depan bahwasanya Anda tidak akan mengikuti selanjutnya. Kalau tidak mau Anda menyelesaikan tugas-tugas yang belum dikerjakan baru bisa. Jangan sampai itu terjadi. Nah, sehingga ketika ada tugas silakan dikerjakan. Kemudian ketika ada Anda kesulitan mengakses LMS, sampaikan ke saya atau ke teman Anda itu berbagi kenapa Anda tidak bisa. Jangan sampai alasannya itu nanti ketika besok ada permasalahan itu terulang kembali. Nah, jadi kalau ketika terulang kembali ya hal tersebut bagi Bapak itu bukan menjadi suatu alasan terutama. Itu ya, untuk jadi menjadi fakir dan berarti. Nah mungkin itu yang Bapak bisa klarifikasi dari penjelasannya. Yang terakhir untuk tugas yang sama. Kira-kira Alia, Andika, Bapak, Davin dan Alia, kapan Anda bisa dapat tugasnya? Nah, kira-kira kalau saya sebagai guru TJKT memberikan waktu kesempatan berapa hari bisa Anda bekerja? Hari Kamis, yang lain apakah bertambah lagi? Jumat, lagi? Disepakati Jumat ya. Jadi kalau dikata Jumat berarti tanggal 16. Jadi 19 berarti hari Jumat dari 3 hari. Pastikan itu. Jadi kesimpulannya biasanya Anda melakukan meminta suatu alokasi waktu untuk tugas akhir pada saya rasa itu yang mungkin Bapak bisa klarifikasi dan mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali. Nah, jadi ketika misalnya ada permasalahan tugas yang ada Anda tidak bingung, silahkan tanyakan ke saya, bisa WA atau ke saya. Ya itu yang sampai kepada masalah itu biasanya konsekuensinya ketika tidak memahami itu tidak menjalankan suatu hubungan di depan kelas atau tidak mengikuti yang hal itu ketika Anda lakukan bahwasanya Anda terutama dalam hal materi yang saya akan sampaikan saya rasa itu yang mungkin Bapak bisa klarifikasi konsep ini dan Bapak saya lagi minta dan harapan apa yang Anda sampaikan hari ini ke depan tidak terlalu. Oke, saya rasa itu aja. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya panggil Pak Arif karena tidak bertugas. Masalah saya tidak melakukan tugas karena saya tidak tahu cara menguploading atau video YouTube. Menurut saya dipanggil Pak Arif untuk mendiskusikan masalah saya sangat efektif. Saya langsung mengetahui apa mengupload video tersebut. Dan saya terima kasih. Mengerjakan tugas dan tidak bisa mengakses link yang ditarik. Dengan mediasi ini saya akhirnya mengerti dan saya akan mengerjakan tugas saya secara disiplin. Tidak mengerjakan tugas dan tidak bisa membuka tidak bisa mengakses link yang Pak Arif berikan. Terima kasih. Saya melakukan mediasi tugas karena tidak bisa tugas di situ 1 Juli
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas testimoninya.